ada fokus RAK yang pertama itu literasi, selanjutnya nanti ada numerasi, terus ada teknologi, dan yang terakhir ada additional program yang di luar ketiga hal tersebut gitu. Yang pertama adalah revitalisasi perpustakaan sebagai program dari bagian dari literasi ini. Nah, kegiatan ini dilakukan adalah untuk memilah dan mengelompokkan buku-buku yang sudah tersedia di perpustakaan berdasarkan genre, kelompok usia, tingkat literasi, serta relevansi isi buku dengan jenjang pendidikan siswa. Harapannya ini sebenarnya nanti akan berkesinambungan dengan program selanjutnya, program lain yaitu nanti ada pembiasaan kreatif, yaitu pembiasaan untuk siswa untuk berliterasi. Makanya tujuan dari kegiatan ini adalah membuat perpustakaan lebih tertata dan memudahkan akses bagi siswa dalam mencari buku-buku yang mereka butuhkan, terutama dalam kegiatan nanti pembiasaan literasi. Sasarannya adalah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP Nuris, dan PIC-nya nanti PJ-nya adalah saya. Oh ya Ibu, sebelum kita lanjut ke rancangan yang selanjutnya, apakah aman kalau kita sepakati kita akan bahas dulu sampai 1 halaman, terus nanti kami akan minta tanggapan dari Bapak Ibu. Boleh lanjut? Oke, boleh. Kalau kayak gitu, aktivasi mading literasi. Baik, selanjutnya ada aktivasi mading literasi. Jadi kegiatannya ini akan dimuat dalam 1 minggu sekali. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 kali kegiatan, yang dimana itu nanti per minggunya itu beda-beda kelasnya yang mengisi mading. Contoh misalnya nanti minggu pertama itu kelas 71 dan 81, terus minggu kedua 72, 82 dan seterusnya. Terus jadi selama 1 bulan itu akan ada tema yang berbeda. Contohnya ini, yang pertama itu ada cerpen, yang kedua ada berita terkini, yang ketiga ada kata-kata motivasi, yang keempat rekomendasi film atau buku, kemudian ada galeri karya seni, yang terakhir ada fakta unik kelas setiap minggunya. Nah, selain karena melibatkan perangkat kelas di setiap kelas, kita juga akan melibatkan peran OSIS, Bu. Jadi mereka yang nanti setiap perangkat kelas itu akan nyetor per minggunya itu ada 6 rubrik yang harus di store ke OSIS. Jadi OSIS yang akan memilah atau memfilter karya mana yang harus ditempel di mading sebelum mereka ditempel gitu. Jadi nanti setelah difilter akan dikembalikan ke perangkat kelas, dan perangkat kelas yang akan menghias mading selama 1 minggu itu. Jadi nanti setelah itu akan ada penilaian juga setiap akhir bulan, penilaian mading terbaik. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke literasi yang selanjutnya. Nanti baru kita akan minta tanggapan dari Bapak Ibu. Oke, ini masih saya PJ-nya. Yang selanjutnya dia ada pembiasaan kreatif atau kegiatan literasi anak terampil dan inovatif. Jadi setiap siswa ini akan diwajibkan membaca buku fiksi selama 15 menit pada jam pembiasaan di hari Jumat pagi. Buku bacaan ini akan dibawa mandiri oleh siswa atau jika tidak memungkinkan dibawa, akan dipinjam melalui perpustakaan dan akan dibawa ke kelas. Setelah membaca, siswa akan diminta untuk mendokumentasikan jumlah halaman yang sudah dibaca serta ringkasan bacaan pada kertas yang akan disediakan oleh mahasiswa. Selanjutnya hasil ringkasan tersebut akan diparang oleh guru dan dimuat dalam laporan per minggu guna untuk mengetahui peningkatan literasi siswa. Tujuannya sendiri untuk melatih kemahiran siswa dalam membaca, lalu ada meringkas juga membiasakan siswa untuk terpapar dengan karya tulis serta meningkatkan minat baca siswa. Oke, tadi udah ada 3 pemaparan bentuk kegiatan yang untuk literasi ini. Masih ada 1 lagi, tapi sebelum kita lanjut, apakah ada tanggapan dulu? Atau mungkin Bapak Ibu masih mencerna, mau lihat lagi ke atas? Di mading coba di Noah tadi. Oke, boleh. Kalau di mading itu tadi yang dijelasin Angel itu 2 kelas dalam 1 minggu. Iya. Kalau untuk 1 kelas dalam 1 minggu bisa nggak? Jadi nanti 1 bulan itu dapat 4 kelas. Jadi 2 bulan bisa 8, seterusnya.
Jadi nanti kalau untuk ada reward atau ada penilaian untuk kelas yang masing-masing kan jadi ketahuan kelas mana yang bagus. Kalau digabung kelas 71 dengan 81 kan kita nanti entah rewardnya atau apa memberi apresiasi ya, maksudnya untuk kelasnya itu bingung antara kelas mana nih yang lebih unggul, kelas 71K atau kelas 81K gitu. Oke, kalau dari kami pertimbangannya kenapa 2 kelas dalam satu edisi itu biar ada 8 hasilnya setiap bulan ibu, jadi langsung nilainya 8 ada 7, ada 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, jadi mereka itu jadi satu kelompok, dikelompokkan bersama dan nilai siapa yang terbaik. Harapannya biar nanti bulan depan bisa ada perbaikan lagi misalkan gitu. Berarti tetap dikerjakan dalam satu kelas? Satu kelas mengerjakan sendiri. Jadi nanti dalam satu mading itu ada 2 poster, yang ini hasil karya 71, yang ini hasil karya 81, jadi bersandingan gitu. Oke lah. Apakah aman nih Bu? Aman. Oke, gitu sih. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Bu? Pak Roy? Oke, boleh lanjut ke games interaktif literasi. Ini PD-nya Angel Ayu Chandra. Selanjutnya ada games literasi interaktif, yaitu dilakukan saat pembelajaran bahasa Indonesia. Tepatnya yang diajarkan oleh Angel, Kak Chandra, sama saya di kelas 74, 71, dan 73. Kegiatan ini berlangsung menggunakan website atau aplikasi yang dapat mendukung seperti Wordwall, Polton, dan juga Quizzes. Selain itu, siswa juga dapat bermain. Siswa juga diharapkan mampu meningkatkan minat terhadap literasi, yaitu membaca. Penggunaan games interaktif ini akan dapat melibatkan siswa secara berkelompok atau tim. Jadi setelah itu siswa akan diminta untuk dapat mempresentasikan hasil dari yang mereka kerjakan bersama-sama dalam satu kelompok di depan kelas selama kurang lebih 15 menit, dan juga melibatkan kelompok siswa lain untuk dapat menjawab. Jadi tektokan gitu antar siswa, dan juga melibatkan kelompok siswa lain untuk menjawab. Nilai yang akan didapat dari games interaktif ini akan dilaporkan kepada guru yang mengajar, terutama guru bahasa Indonesia, sebagai nilai tambahan per individu siswa. Nah, games ini juga akan dilaksanakan setiap minggu ketiga agar setiap kelompok siswa sudah mempersiapkan materinya dengan matang. Nah, diharapkan kegiatan ini dapat melatih kerjasama, tanggung jawab, serta kreatifan setiap kelompok dan juga masing-masing individu dalam membuat kelas yang interaktif. Dan juga siswa dengan siswa lain dan juga siswa dengan guru, serta menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih menyenangkan. Targetnya itu ada di seluruh kelas 7 dan kelas 8 di SMPS. Oke, ini adalah kegiatan terakhir sebelum kita masuk ke numerasi. Apakah ada tanggapan dulu dari games interaktif literasi? Boleh ke atas, Angel? Boleh ke atas. Lanjut aja. Oke, baik. Kalau gitu kita akan lanjut ke bagian numerasi. Di numerasi ini ada aktivasi mading numerasi. Jadi pada aktivasi mading numerasi ini kegiatannya ditujukan untuk kelas 7 dan 8. Setiap kelas akan membuat sebuah karya yang berisikan konsep-konsep atau rumus-rumus matematika Ibu dengan tema-tema atau bab-bab tertentu, dan ditentukan oleh kami penanggung jawabnya pada hari Senin. Lalu karyanya itu bisa dengan bahan-bahan bekas atau poster atau apapun itu, dan siswanya itu bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dulu dengan penanggung jawabnya sebelum karyanya dipajang pada hari Jumat. Karya tersebut akan ditempel pada seperti koridor kelas atau area tangga dan dinding-dinding kelas. Contohnya tuh bab-bab tentang mading numerasi adalah seperti sifat komutatif dalam penjumlahan, sifat komutatif perkalian, dan seperti jenis-jenis bilangan. Karena kemarin kami waktu observasi bahkan ada siswa yang belum mengerti seperti jenis bilangan bulat dan jenis bilangan genap dan ganjil pun, maka kami berinisiatif
untuk membuat pajangan seperti ini Bu. Jadi tujuannya supaya siswa-siswa dapat mengingat konsep-konsep dasar yang sudah dipelajari dulu pada waktu SD, seperti jenis-jenis bilangan, seperti penjumlahan komutatif seperti itu, supaya dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa serta memperkuat kemampuan kolaborasi antar teman sekelas. Tujuannya untuk siswa kelas 7 dan kelas 8. Oke, boleh stop dulu di sini. Ini contoh bentuk turun ke bawah boleh Angel? Sedikit turun. Oke, stop di sini. Ini contoh bentuk karyanya, sebenarnya simpel aja, turun dikit boleh. Jadi misalkan kayak gini, sifat komutatif adalah pertukaran tempat bilangan pada operasi penjumlahan dan perkalian sehingga menghasilkan hasil yang sama. A tambah B sama dengan B tambah A, 3 tambah 7 sama dengan 7 tambah 3, 10 sama dengan 10. Jadi kayak simple aja karena kita pengen bikin anak-anak langsung to the point melihat, dan memang harapannya itu akan dipajang di tempat-tempat yang accessible bagi siswa. Jadi siswa sering melihatnya dan lebih terpapar. Jadi iya, bentuknya poster kecil aja gitu Ibu. Dan itu akan setiap minggu. Oke, gitu. Selanjutnya akan ada games interaktif numerasi. Sama seperti literasi, juga ada games interaktif numerasi. Ini akan dilakukan oleh saya dan Anissa sebagai yang akan mengajar kelas matematika. Nah, games interaktif numerasi dilakukan saat jam pelajaran matematika yang diajarkan oleh Nisa dan saya. Kegiatan ini diadakan sebagai kegiatan penunjang dan memperkuat materi matematika yang sudah diajarkan oleh guru mata pelajaran matematika. Kan dalam sepekan ada pengajaran oleh guru mata pelajaran dan juga ada pengajaran oleh kami mahasiswa. Nah, saat kami mengajar, games interaktif numerasi ini akan kami pergunakan untuk teman-teman, untuk siswa-siswa untuk memperkaya dan menguatkan konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh guru. Sama seperti games interaktif literasi, kita akan menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung partisipasi aktif siswa seperti Wordle, Quizizz, Kahoot, dan sebagainya. Boleh turun? Games yang akan disajikan dibuat dalam 2 skenario. Jadi bisa aja kami sebagai mahasiswa yang menyiapkan gamesnya, lalu siswa menjawab. Bisa dalam bentuknya individu ataupun nanti siswa berkelompok. Juga ada skenario yang kedua, yaitu kelompok siswa A itu menyiapkan games, sedangkan kelompok siswa lainnya menjawab. Jadi kelompok siswa saling membuat masing-masing dan nanti saling menjawab, saling menanggapi games yang sudah dibuat oleh masing-masing. Harapannya itu membuat kolaborasi dan siswa jadi bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif, membantu temannya untuk menghebohkan kelasnya. Jadi kayak teman-teman siswa-siswa nanti jadi terlibat untuk, oh saya juga harus terlibat nih, karena nanti teman-teman saya, kalau saya aktif nanti teman-teman saya bisa aktif saat saya sedang mempresentasikan games-games tersebut. Nah, sepanjang kegiatan ini mahasiswa akan melakukan observasi terkait keaktifan siswa. Hasil observasi tersebut akan diinformasikan kepada guru mata pelajaran dan dapat dipertimbangkan menjadi nilai tambahan individu bagi siswa. Boleh dilihat ke tujuannya? Oke, tujuannya akan menjadi wadah bagi siswa untuk mengulang kembali materi pembelajaran yang baru saja diajarkan oleh guru mata pelajaran dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk melatih kreativitas, keberanian, karena siswa akan diminta untuk mempresentasikan, rasa tanggung jawab, serta kemampuan untuk berkolaborasi. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ini ditunjukkan untuk kelas 7 dan kelas 8 dengan tanggung jawabnya Anissa dan saya. Oke, untuk numerasi ada cuma dua kegiatan tersebut. Apakah ada tanggapan dulu, Bapak Ibu? Ini dari Bu Kifti sebagai guru matematika. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya ada transportasi digital. Boleh silakan Nisa. Pada selanjutnya kegiatannya yaitu adalah mengisi kelas informatika ya Ibu. Jadi setiap kelas nanti kita akan mengisi pelajaran informatika dengan pelatihan menggunakan bagaimana aplikasi Canva. Pada minggu pertama awalnya siswa akan mungkin dilatih bagaimana buat PowerPoint yang kreatif dan benar. Lalu minggu selanjutnya bisa dilatih untuk membuat poster tentang pendidikan. Lalu selanjutnya bisa membuat infografis, pamflet dan sebagainya. Jadi tujuannya itu untuk mengasah kemampuan dan melatih keterampilan siswa dalam membuat PowerPoint yang kreatif dan sekaligus belajar literasi. Karena kan di dalam PowerPoint itu
harus yang inti-inti, jadi supaya mereka itu bisa sekalian belajar inspirasi bagaimana merangkum materi lalu ditampilkan di PowerPoint sesederhana mungkin tapi sepadat dan sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Lalu siswa juga dapat menyalurkan ide-ide dalam membuat poster pendidikan, lalu dapat belajar infografis, lalu bisa membuat pamflet atau iklan-iklan gitu, serta mengisi jam pelajaran informatika yang kosong pada kelas 7 dan kelas 8, dan sasarannya ada anak kelas 7 dan kelas 8. Untuk bagian digital cuman itu aja Ibu. Apakah ada tanggapan dulu Ibu Bapak? Roy, Mungkin Lanjut, ini Kak. juga Oh, iya. sekalian ya Ibu. Anak-anaknya udah familiar sama Canva atau enggak? kalau kelas 7 8 sudah Bu. Tapi udah levelnya udah apa nih? Maksudnya level udah advance lah, medium lah. beginner. Kalau dari kami sendiri belum pernah melihat hasilnya Bu, tapi waktu itu memang ada guru bahasa Indonesia kelas 7 udah membiasakan untuk siswa kelas 7 membuat karya menggunakan Canva. Tapi waktu itu seingat saya baru diajarkan cara membuat presentasi gitu, jadi Masih sederhana sih. iya, belum memanfaatkan fungsi Canva lainnya. Makanya kami berinisiatif untuk membuat itu. Dan waktu itu kami dapat info juga mata pelajaran informatika belum ada gurunya ya. Apakah sekarang? Bukan. SD Oh, budaya. seni budaya ya? Iya betul. Ya mungkin ini juga jadi pertimbangan karena ada gurunya, berarti ya kayak kami harus tetapkan atau mungkin ini bisa dipindahkan jadi ke mata pelajaran seni budaya. Gimana kalau kalian masukin informatika ini di jam yang saya bagi? Kan kalian dari 3 hari, misal kayak numerasi nih kan di matematika saya 3 hari, kalian kan ngambil 2 hari. 1 hari kan tetap guru yang mengajarkan. Nah di 2 hari itu selipin informatika ini, jadi tidak mengganggu jam-jam lain. Oke. Jadi kalian nge-handle tentang numerasi, literasi dan TIK ini masuk ke pembelajaran yang kalian ajar di kelas itu gitu. Oke baik, berarti nanti akan kami revisi mengenai jam pembelajaran tentang Canva. Oke, selanjutnya ada program lainnya, boleh dilanjut? Jadi di sini ada kegiatan di bulan Ramadan, yaitu pesantren kilat. Jadi kegiatannya itu merupakan kegiatannya itu bentuk kolaborasi antara guru dan juga mahasiswa sebagai untuk kami. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan pesantren kilat ini diadakan pada tanggal 1 dan 2 April. Jadi pada hari pertama dalam kegiatan akan berfokus pada pematerian terkait penugasan di bulan Ramadan. Sedangkan di hari kedua akan berisi lomba-lomba Islamik, yaitu kayak seperti MAK, EMQ, terus ada kaligrafi, nasyid, dan pidato cilik. Jadi setiap kelas wajib mengirimkan perwakilan siswa yang akan berpartisipasi dalam keempat mata lomba yang tersedia. Jadi tujuan dari pesantren kilat ini supaya untuk meningkatkan kreativitas serta meningkatkan kecintaan siswa dengan Islam. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka memuliakan bulan Ramadan dengan mengisinya menggunakan kegiatan yang produktif. Jadi untuk ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi bulan puasa yang penuh dengan banyak hal-hal yang positif gitu. Untuk PC-nya sendiri itu saya. Jadi bentar. Jadi ini kegiatannya untuk diperuntukkan di kelas 7 dan di kelas 8. Gitu. Selanjutnya program lainnya selain dari acara Ramadan tadi ada program Kalimantra, yaitu karya lingkungan mandiri terpadu. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu salah satunya adalah kegiatan Jumat Bersih atau yang biasa disebut dengan operasi semut di sekolah. Nah, kegiatan ini adalah bentuk upaya menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan sekolah
Dan kegiatan ini juga dilakukan oleh setiap siswa atau wajib sekolah SMP Nuris pada hari Jumat atau waktunya bisa disesuaikan dengan pihak sekolah. Terus kegiatan ini nantinya juga meliputi pembersihan area ruang kelas, menyapu, mengepel, membersihkan jendela, menata ulang lemari di kelas, menata meja guru, membersihkan papan tulis, membersihkan laci meja dan sebagainya. Nah, untuk pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah, bisa di hari Jumat setelah pulang sekolah atau apabila ada kegiatan di besok hari setelah kegiatan pembelajaran. Misalkan hari Jumat akan ada pembagian rapot, jadi di hari Kamis siswa setelah pulang sekolah diminta untuk membersihkan area sekolah atau area ruang kelas sebelum adanya kegiatan di hari Jumat itu. Terus juga selain dari kegiatan Jumat bersih yang dilakukan untuk siswa kelas 7, 8 dan memungkinkan apabila dilakukan untuk kelas 9 juga, nantinya akan ada kegiatan tambahan yang nantinya akan saya mulai di kelas 73, yaitu dengan membiasakan membuang sampah di ruang kelas sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jadi nanti saat saya memulai kelas di kelas 73 pelajaran bahasa Indonesia, saya akan meminta anak-anak untuk membersihkan area kelas yang terdapat sampah-sampah yang terlihat. Nanti setelah itu baru memulai pembelajaran seperti biasa. Dan juga kegiatan lainnya ada pembiasaan siswa dalam membawa botol minum pribadi itu sebagai upaya pengurangan sampah botol plastik. Targetnya itu untuk kelas 7, 8 dan kelas 9 apabila kelas 9 memungkinkan untuk melakukan kegiatan ini juga. Oke, sebenarnya untuk seluruh kegiatan rancangan kegiatan yang kami ajukan sebagai kelompok sudah selesai. Apakah ada tanggapan terlebih dahulu dari Bapak Ibu? Halo, gimana? Kalau dari saya sih, ini udah mencakup ya, mencakup apa namanya, literasi, numerasi, kemampuan digital. Cuma yang 3 dosa besar itu loh, nggak ada diselidikin di mana. Misalkan contoh, 3 dosa besar itu apa aja sih? Salah satunya pendidikan ya. Misalkan dimasukkan ke yang karya lingkungan mandiri terpadu, misalkan. Bisa diganti. Bisa ditambah. Terus juga pengembangan TIK itu kan tidak cuma memanfaatkan TIK untuk produce pembelajaran, tapi juga kan harus ada di situ bagaimana kita itu literasi media yang baik ya. Misalkan ditambahkan tuh kalau misalkan bijak dalam sosial media misalkan, terus juga apalagi ya, membedakan informasi hoax atau tidak kayak gitu. Mungkin jadi kayak ditambahkan aja fokus yang 3 dosa besar ini ke program yang udah ada. Ya baik, saya izin menanggapi ya Bu. Yang 3 dosa besar kayaknya kalau dari saya pribadi dibandingkan ke Kalimantan kayaknya lebih cocok masuk ke mading literasi ya Bu. Nah, kalau mading literasi boleh. Jadi anak-anak memang diminta untuk menuliskan di madingnya masing-masing tentang tiga dosa besar misalkan. Ada temanya gitu. Jadi kan madingnya itu menurut saya jangan bebas gitu. Jadi setiap minggunya harus ditentukan temanya. Misalkan temanya kali ini misalkan tentang literasi apa gitu, nanti numerasi apa gitu, nanti selanjutnya 3 dosa besar, terus udah kayak gitu pengembangan TIK kayak gitu. Jadi mereka bisa ada kemampuan untuk menganalisis lah ya permasalahan yang ada, sehingga muncullah media pembelajaran dari hasil analisis itu. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu. Akan kami revisi menyesuaikan dengan masukan Ibu. Dari Ibu Satu lagi, kan saya sudah ngirim jadwal pelajaran ya. Iya. Di jadwal pelajaran itu kita setiap Jumatnya ada jadwal masing-masing. Iya. Boleh dilihat dulu? Boleh dibuka? Di minggu pertama kita apa? Ada
Ya, Pak dibuka. Ada zikir bersama. Ya, minggu pertama zikir bersama, minggu kedua ada literasi ya. Nah, di minggu kedua itu boleh dimasukin yang tadi Bunda bilang tentang 3 dosa besar di literasi. Jadi nanti di minggu pertama kita zikir, di minggu kedua kan literasi tuh. Literasi ini bisa berjalan tentang 3 dosa besar tadi. Boleh dimasukin ke situ juga di Jumat. Terus kalau mau misalkan tadi dibilang Jumat bersih ya. Di Jumat bersih itu juga bisa dimasukkan ke literasi juga. Jadi kita literasi ada tentang bikin 3 dosa besar atau tentang bikin poster atau tentang diskusi kelompok tentang 3 dosa besar, boleh juga tentang Jumat bersih gitu. Jadi kita masukinnya di minggu kedua. Gimana? Kalau minggu ketiga kita senam, minggu keempat zikir gitu. Jadi di setiap Jumatnya berbeda-beda. Oke, terima kasih atas masukannya Ibu. Boleh dari Pak Roy apakah ada? Untuk barusan mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar. Kalau misalkan ada kendala dan sebagainya, ini bisa berkoordinasi di satu aman. Terima kasih doanya Pak. Semoga kita bisa mewujudkan ini semua dari rencana. Oke, baik. Kita akan masuk ke rencana individu. Nanti sistemnya satu orang pemaparan, lalu akan langsung ditanggapin oleh Bapak Ibu. Boleh mulai dari Chandra terlebih dahulu. Sesuai judul, saya mengambil tentang pendekatan IPA terpadu upaya meningkatkan pembelajaran sains melalui pendekatan interdisipliner. Lanjut. Jadi apa itu analisis pendekatan IPA saat ini? Jadi itu pendekatan IPA saat ini itu mencakup tinjauan tentang bagaimana pendekatan tersebut diimplementasikan dalam pembelajaran sains di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan. Berikut ini adalah beberapa aspek yang bisa kita analisis. Yang pertama itu ada penerapan kurikulum. Jadi di tinjauan meliputi sejauh mana kurikulum pendidikan saat itu mengadopsi pendekatan IPA. Jadi apa kurikulum yang digunakan yang mampu untuk mengintegrasikan sebagai konsep-konsep dasar berbagai disiplin ilmu atau masih terfragmentasi menjadi mata pelajaran terpisah seperti biologi, fisika, dan kimia. Yang kedua ada metode pengajaran. Jadi di dalam analisis ini juga mencakup metode pengajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi sains atau IPA. Jadi apakah metode pengajaran tersebut sudah mendorong integrasi antar disiplin ilmu atau masih menggunakan pendekatan yang terpisah-pisah? Next. Yang ketiga itu ada sumber daya pembelajaran. Sebagai evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya pembelajaran yang mendukung pendekatan IPA ini juga mencakup ketersediaan seperti buku, teks, atau materi online, perangkat teknologi seperti komputer itu bisa digunakan atau ruang lab, fasilitas laboratorium yang dapat digunakan untuk menunjang integrasi konsep berbagai kedisiplinan ilmu. Yang keempat ada pemahaman. Jadi untuk analisis ini juga sejauh mana pemahaman kita atau guru dalam menerapkan pendekatan IPA tersebut. Jadi guru dan kita ini juga memiliki pemahaman yang cukup. Boleh saya lanjutkan? Iya, lanjutkan. Pemahaman yang cukup bagi mengintegrasikan konsep ilmiah dari berbagai disiplin serta keterampilan untuk merencanakan dan menyampaikan pembelajaran dari keilmuan. Yang kelima itu ada rencana
penyesuaian ini juga mencakup respon siswa terhadap pendekatan IPA. Apakah siswa mampu mengaitkan konsep-konsep ilmu ilmiah dari berbagai disiplin ilmu dan memahami hubungan antara disiplin tersebut. Masih mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep tersebut. Yang keenam itu ada tantangan dan kendalanya. Identifikasi tantangan dan kendalanya ini bisa dihadapi dalam menerapkan pendekatan IPA. Hal ini bisa termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan untuk guru, atau perubahan dalam kurikulum yang diperlukan untuk mendukung pendekatan IPA. Jadi untuk menganalisis aspek tersebut, kita dapat memahami sejauh mana pendekatan IPA telah diterapkan dalam pembelajaran sains saat ini, dan untuk area-area di mana perbaikan atau peningkatan yang perlu dilakukan. Selanjutnya itu ada prinsip pendekatan IPA terpadu. Jadi itu ada integrasi disiplin ilmu. Supaya untuk meningkatkan pentingnya mengintegrasikan pada konsep dan metode dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi, fisika, dan kimia. Itu jadi pecahan dari IPA tersebut. Yang kedua itu ada pengembangan keterampilan berpikir sains, yaitu fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif melalui pendekatan interdisipliner. Yang ketiga ada konteks dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengaitkan pembelajaran ini dengan konteks kehidupan sehari-hari agar siswa tersebut dapat mengaitkan konsep ilmiah dengan pengalaman mereka sendiri. Yang selanjutnya itu penyesuaian kurikulum. Jadi untuk integrasi konsep antar disiplin ini harus menyelaraskan kurikulum untuk mengintegrasikan konsep dari berbagai disiplin ilmu, seperti contohnya pembicaraan IPA tersebut kayak biologi, fisika, dan kimia dalam satu kesatuan pembelajaran. Yang kedua itu pengembangan mata pelajaran terpadu untuk menciptakan mata pelajaran atau unit pembelajaran yang mengintegrasikan dan konsep dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu konteks pembelajaran. Yang ketiga ada penekanan pada keterampilan berpikir sains, yaitu menyertakan pengembangan keterampilan berpikir sains dalam kurikulum seperti observasi, pemecahan masalah, dan eksperimen. Selanjutnya ada pengembangan materi dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Ini juga mengembangkan materi pembelajaran ini berorientasikan pada proyek untuk memfasilitasi integrasi konsep dari berbagai disiplin ilmu dalam konteks yang praktis. Yang kedua ada pemanfaatan sumber belajar. Jadi itu diharapkan dapat menggunakan sumber belajar yang beragam, termasuk buku, teks, materi online dari sumber berbagai apapun itu, dan sumber daya lokal yang ada di sekitar. Jadi yang relevan dalam dengan pendekatan IPA terpadu itu. Yang ketiga ada eksperimen demonstrasi, yaitu mengintegrasikan eksperimen dan demonstrasi yang melibatkan konsep dari berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Sedikit lagi. Mungkin dari pemaparan materi saya, mungkin ada yang Ibu tambah. Dari saya adalah pertama ini kan konsep ya, belum mendarat ke ini kan teori ya, belum mendarat ke implementasi. Apa sih sebenarnya OBE-nya outbase dari apa ya? Dari mata pelajarannya itu apa? Tadi ya berbasis project. Kan ada dua, ada case study, ada berbasis project. Jadi kamu ini mau mentrain gurunya supaya ngerti OBE berbasis proyek apa gimana gitu? Kalau saya sendiri itu untuk menggunakan untuk menggunakan sebaik-baiknya kayak apa
misalnya itu mempelajari ekosistem terhadap itu, siswa juga tidak dapat hanya belajar organisme biologis tetapi juga tentang interaksi mereka terhadap lingkungan. Iya, tahu saya, tapi mau buat apa di sini? Maksudnya, ngerti ya? Ini kan harus mendarat ya konsep itu ya. Teori itu harus mendarat ya. Misalkan tadi berbasis proyek, kamu mau buat apa di mata kuliah, di mata pelajaran terkait dengan demokrasi? Kegiatannya apa? Itu. Jadi yang ada di PPT ini adalah jenis kegiatannya, bukan definisi dari teori yang kamu bawa. Jadi misalkan oke, tadi integrasi, pokoknya integrasi apa? Integrasi ilmu lah ya, multidisipliner. Nah, kamu mau buat apa di situ? Misalkan oke, mau eksperimental, misalkan eksperimen terkait apa? IPA dan bahasa dan numerasi. Misalkan contoh bahasa dan numerasi itu apa sih eksperimennya? Misalkan contohnya adalah siswa bereksperimen dengan apa untuk membuat karya maket mengenai ekosistem di mana gitu, di mana maket itu misalkan dipamerkan, lalu juga dibuat laporan tertulis. Nah itu kan ya integrasi ya. Nah kamu mau buat apa di situ gitu? Saya dari tadi bingungnya apa kamu mau mentraining gurunya atau melibatkan siswanya. Jadi ada dua subjek nih di sini, mau yang mana gitu. Jadi kegiatannya apa gitu ya? Nanti saya isi kembali. Iya, kegiatannya apa yang jelas aja gitu. Kamu bikin misalkan sebulan sekali ada eksperimen gitu ketika pembelajaran gitu, disilan-silan aja gitu kalau misalkan nggak ribet gitu. Atau misalkan integrasi aja, misalkan ada kuis terus mereka harus apa gitu. Oke, next. Baik, Ibu Bapak, di sini saya akan mempresentasikan RAK Mandiri saya, yaitu 3T, yaitu Teach, Team, Turnamen. Jadi dari penjelasan Teach sendiri itu akan saya yang bawakan. Saya akan memaparkan teks yang tiap minggunya akan berbeda. Jadi setiap minggunya juga akan ada tema-tema tertentu. RAK saya sendiri ini adalah lanjutan dari pembiasaan kreatif yang akan saya gunakan di kelas 74. Contohnya misalnya tema minggu pertama itu cerita fiksi, minggu kedua bacaan berita, yang ketiga tentang saya akan menyelipkan tentang 3 dosa besar pendidikan. Jadi setiap minggu akan dipaparkan setidaknya 3-5 bacaan yang berbeda dengan durasi tiap satu bacaannya itu sekitar 30 detik sampai 2 menit. Ya, TRIT adalah model pembelajaran kooperatif yang merupakan program lanjutan dari pembiasaan kreatif. TRIT ini diharapkan dapat membantu meningkatkan program utama yaitu pembiasaan kreatif. Lalu contoh dari pemaparan teksnya seperti ini. Jadi saya mau siswa-siswa itu terbiasa untuk membaca yang seperti tidak ada animasi-animasinya, walaupun nanti mereka akan lebih mudah bosan. Cuman saya akan mencoba supaya mereka tuh lebih terbiasa. Oh nanti kalau misalnya ada suatu soal, misalnya mereka mengerjakan soal dan narasinya panjang seperti ini, mereka tidak mudah bosan seperti itu. Lalu selanjutnya ada tim. Siswa akan bekerja sama dengan teman sebangkunya untuk memberikan ringkasan serta menjawab beberapa pertanyaan yang akan disediakan di proyektor. Contohnya seperti ini. Nanti jadi setiap pertanyaan itu akan ada waktu-waktunya sendiri, sekitar 10 detik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat seperti ini. Lalu terakhir nanti saya akan memberikan pertanyaan ringkasan cerita seperti ringkaslah cerita si Gale-Gale berdasarkan cerita dan pertanyaan yang sudah kalian jawab.
Itu nanti saya akan menyediakan kertasnya untuk mereka. Lalu kemudian kertas itu nanti akan dikumpulkan di dalam satu kotak. Lalu nanti setiap perwakilan siswa akan mengambil kertas secara acak untuk membacakannya di depan. Lalu kemudian setelah dibacakan di depan kelas, siswa-siswa lain yang teksnya yang sedang dibacakan, siswa-siswa lain akan memberikan penilaian. Serta dari penilaian itu sendiri nanti saya akan membuatkan tabel skor. Jadi nanti akan diakumulasikan setiap 1 bulan sekali. Nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah dari saya. Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapannya? Lanjut, Jen. Baik, di sini saya akan memaparkan proyek pribadi saya, yaitu mengenai sehubungan dengan penelitian saya di kampus, yaitu etnomatematika, yaitu eksplorasi makanan tradisional dengan konsep matematika. Lanjut. Jadi dalam makanan tradisional kan terdapat misalnya untuk membuat bahan-bahannya, lalu memasarkannya, bentuknya. Nah, nanti di saat pembelajaran tersebut saya akan memberikan siswa LKPD lembar jawabannya, nanti berisikan tentang, kan mereka akan mempelajari tentang konsep-konsep berhitung, operasi bilangan, geometri data dan ruang dari makanan tersebut, dan konsep jual beli, bagaimana makanan tersebut seperti pengolahnya, modal berapa, terus untung berapa, seperti itu. Lanjut. Tujuannya supaya anak-anak tidak bosan, bisa belajar matematika secara realistik dan mengemukakan konsep matematika dengan kebudayaan Indonesia, yaitu seperti makanan tradisional. Lalu harapannya terdapat peningkatan stigma positif terhadap matematika sehingga mereka tidak merasa bosan karena hanya dengan rumus-rumus langsung mengerjakan. Jadi mereka bisa kayak melalui dengan makanan tradisional bisa kayak melihat bahan-bahannya, kan pembuatannya kayak bisa berapa gram, terus modelnya gitu-gitu, dan keuntungannya berapa, lalu dapat mengenal dan melestarikan makanan tradisional di Indonesia. Sekian, terima kasih Ibu. Bapak ada tanggapannya atau masukan untuk Lanjut.
Perkenalkan kembali, saya Nova Mufida dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Saya dari hasil observasi selama kurang lebih 1 bulan, saya melihat ada 2 hal yang mungkin akhirnya bisa berkaitan dengan mata kuliah saya, dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa psikologi yang bisa diaplikasikan dalam menulis. Yang pertama ada learning 101, salah satunya lagi adalah waktu itu saran dari Pak Roy, yaitu asisten konselor sekolah. Tapi itu nanti mungkin akan dipertimbangkan. Saya minta masukan dari Bapak Ibu mana yang akhirnya lebih dibutuhkan di sekolah ini. Karena kalau saya melihat keduanya sebenarnya punya poin plus minusnya masing-masing yang bisa diambil manfaatnya oleh siswa. Oke, saya akan mulai dulu dari learning 101. Kenapa saya membawa, boleh sebelumnya dulu? Oke, kenapa saya membawakan learning 101? Jadi saya menyadari proses learning, proses belajar itu adalah proses yang diperlukan oleh manusia sepanjang umur hidupnya. Tapi mungkin yang akhirnya menjadi PR adalah banyak manusia yang tidak memanfaatkan proses belajar ini dengan kapabilitas dirinya. Kapabilitas dirinya dalam hal ini yang saya maksudkan adalah proses diri dengan memanfaatkan otak. Otak kita adalah merupakan salah satu organ yang paling penting di kehidupan kita karena dia benar-benar banyak mengatur cara proses berpikir manusia dan cara yang berkaitan dengan proses belajar itu sendiri. Oke, lagi next. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan dulu, psikologi itu adalah sebuah keilmuan yang mempelajari mengenai perilaku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Jadi kenapa ada manusia yang akhirnya bekerja, kenapa manusia akhirnya menulis, kenapa manusia membaca, kenapa manusia belajar, itu semua akan ada proses mental yang terjadi di melatar belakanginya. Salah satu cabang dari psikologi adalah namanya cognitive psychology. Cognitive psychology ini sebenarnya cabang yang mempelajari proses mental yang berkaitan dengan proses memahami, proses atensi, proses berpikir, proses berbahasa, proses memori yang berdasarkan dari perilaku manusia itu sendiri. Boleh di next. Nah, dari learning 101 itu saya mau mulai untuk saya akan mengajar di kelas 81. Saya mengajar 81 di mata pelajaran matematika. Sebelum akhirnya saya mulai untuk mengajar ke siswa-siswanya, saya akan mulai mendekatkan lagi ke siswa mengenai apa itu learning bagi mereka, apa itu proses belajar. Karena saat siswa tidak mengetahui urgensi mereka belajar, urgensi mereka sekolah, bisa jadi proses itu jadi meaningless terhadap mereka. Kita perlu menyadari, kita perlu menarik lagi mindfulness yang mereka miliki sehingga mereka sadar sekolah itu penting untuk masa depan mereka, untuk keberlangsungan hidup mereka ke depannya. Setelah untuk siswa mempelajari apa itu learning, saya akan menyelipkan sedikit mengenai bagaimana cara kerja memori saat memproses suatu informasi. Bagaimana akhirnya, mungkin ini bahasanya terlalu rumit untuk siswa, tapi saya tidak akan menjelaskan secara gamblang seperti ini. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana informasi itu bisa terserap ke dalam diri kita. Gimana otak itu menyerap informasi itu diserap melalui audio dan visual. Dan gimana akhirnya informasi itu bisa bertahan di otak sehingga kita tidak gampang melupakan informasi-informasi tersebut. Selanjutnya, salah satu bagian dari informasi adalah bacaan. Makanya saya juga akan membawakan mengenai reading skills, bagaimana siswa itu membaca. Membaca salah satunya mungkin yang akan berkaitan dengan numerasi. Bagaimana siswa membaca teks-teks numerasi, mereka menginterpretasikan teks-teks atau kasus-kasus yang terjadi menjadi bahasa numerasi, bahasa penghitungan matematika. Selanjutnya, mengapa kita ada fenomena lupa? Kenapa informasi yang sudah masuk ke otak kita bisa lupa? Itu juga akan menjadi diselipkan dalam pembelajaran yang saya ajarkan bersama dengan siswa. Selanjutnya, ada juga saya akan memberikan tips bagaimana memaksimalkan fungsi memori dalam belajar serta gimana caranya belajar dengan efektif. Dan yang terakhir akan juga mengenai cara belajar yang efektif adalah salah satunya adalah menggunakan cara metode menulis, note taking. Tapi note taking itu bukan sekedar menyalin apa yang guru tulis di depan, tapi kita perlu saat kita mencatat perlu juga ada pemahaman yang kita masukkan ke dalam catatan tersebut agar catatan tersebut menjadi bermakna. Makanya perlu ada skills yang dipelajari. Nah, semua materi ini itu bukan hanya berdasarkan keilmuan yang saya pelajari selama ini di perkuliahan, tapi juga ada basisnya. Ini semua saya ambil dari buku-buku yang
dari buku-buku kuliah saya. Boleh dilanjut? Ini adalah referensi yang nanti akan saya gunakan selama memberikan pemateri tersebut. Yang pertama ada buku Psikologi Umum karya dari Myers tahun 2015 dan juga ada buku Human Learning karyanya Om Rod tahun 2016. Kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada tanggapan dulu? Lanjut. Terima kasih.
maaf atas keterlambatannya tadi Bu. Oke, jadi di sini perkenalkan saya Budia Ayu, saya dari mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Indonesia PGRI. Jadi pada program individu kali ini saya akan melaksanakan kegiatan career exploration and counseling, yaitu kegiatan membangun masa depan siswa dengan mengeksplorasi karir melalui jenis layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan metode bimbingan kelompok di ruang kelas masing-masing, terutama di kelas 73, di kelas yang saya ambil. Kegiatan dari pengenalan karir ini diantaranya yang pertama yaitu melakukan pengenalan diri siswa dengan cara pemberian informasi kepada siswa tentang pemahaman potensi dan juga keahlian apa aja yang mereka punya untuk dapat memilih bidang karir yang sesuai dengan keinginan mereka untuk mencapai tujuan mereka di masa depan. Yang kedua, dengan melakukan pendataan informasi mengenai jenjang karir setelah tingkat SMP. Misalkan pemilihan sekolah SMA atau SMK kejuruan favorit mereka yang nantinya akan berdampak pada jenjang pemilihan dan juga kesempatan mereka untuk masuk perguruan tinggi atau bekerja. Lanjutannya, mengapa pelaksanaan kegiatan ini saya lakukan di kelas 73? Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada kelas 73 dengan waktu pelaksanaan yang bisa diambil di jam kosong mata pelajaran atau meminta izin guru bidang studi atau waras untuk saya bisa mengisi di jam mata pelajaran tersebut. Tapi di sini difokuskan saya ingin masuk di jam mata pelajaran bahasa Indonesia karena di satu minggu itu saya ada 2 kali pertemuan untuk anak kelas 73. Namun bisa disesuaikan juga dengan kesepakatan oleh pihak sekolah. Media pembelajarannya itu berupa PowerPoint, video ilustrasi, konseling kelompok yang akan dilakukan di kelas, kuesioner dalam bentuk kertas atau Google Form, dan juga menyesuaikan dengan keadaan siswa apakah mereka memiliki gadget. Nanti bisa dilakukan bentuk kuesionernya dari bentuk Google Form. Contoh kegiatan yang nanti akan dilakukan dari siswa adalah saya akan meminta siswa untuk memberi kesempatan mereka dalam mengutarakan keinginan dan juga impiannya dalam hal karir. Misalkan sekolah lanjutan dari SMP, entah SMA atau SMK impian mereka, atau perguruan tinggi impian mereka, juga kerja impian, minat, bakat, dan atau cita-cita di masa depan. Dengan sistemnya nanti mereka akan menulis itu di kertas, lalu mereka akan mempresentasikan hasil tulisannya ke depan kelas dan juga akan disaksikan oleh teman-teman di kelas itu. Nah, harapannya kegiatan ini akan dapat, saya berharap kegiatan ini akan dapat menjadikan siswa lebih mengenal diri mereka lebih dalam dan juga mengetahui potensi serta minat bakat yang ada pada diri mereka sendiri sebagai cara untuk menentukan pemilihan karir di masa depan oleh masing-masing siswa. Mengapa kegiatan ini saya lakukan di kelas 7? Karena saya berpikir kegiatan ini akan dapat membantu siswa dalam mempersiapkan jenjang karir lebih awal atau sejak dini tentang perencanaan karir ke depannya, dan juga dengan kegiatan ini diharapkan dapat menerapkan pengenalan karir dan juga siswa bisa dapat meningkatkan semangat sejak tahun pertama di kelas 7 ini. Terus juga memberikan kesempatan mereka untuk dapat berubah baik dari segi sikap, tindakan, tingkah laku, dan juga pola pikir mereka untuk masa depan. Nah, program ini saya harapkan juga bisa sebagai gambaran siswa dalam pemantapan pengetahuan tentang bidang karir yang mungkin materi dalam perencanaan karir ini akan diadakan di kelas 8 dan kelas 9 oleh guru BK masing-masing. Jadi ini sebagai dasar aja saya melakukan pengenalan ke mereka tentang perencanaan karir. Nanti akan pemantapannya di kelas 8 dan di kelas 9 oleh guru BK masing-masing. Terus ini apa ada yang ingin ditambahkan? Belum ada Baik, pemaparan dari kita sudah selesai, Ibu, Bapak. Terima kasih atas kesempatan waktu
presentasi aja kan kalian di sini kan? Iya. Iya. Oke, berarti akan besok akan kami kasih versi fisiknya sama versi yang terima Udah, Roy. Nanti dari visi kan pakai dari visi juga besok filenya jika sudah semua Ya. Oke. Boleh minta dulu untuk dokumentasi. oh iya right tapi tadi yang asisten konselor masih di bagian lingkungan Mungkin kondisional aja kali ya kalau yang itu pandangan saya. dan konselor kalau dibutuhkan Ya kan biasanya kan adalah gitu ya. Jadi nanti saya akan berkoordinasi juga dengan guru. Iya, berbeda. Iya, Robik. Oke, yaudah foto dulu ya. Foto gimana kita? Mau difotoin atau Fotoin bu, biar masukin frame semua. untung aja. Iya, boleh pilih. Oh iya. Berdiri. Semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi ya, satu, dua, tiga. Lagi bu, udah. Iya. Untuk direvisi Fred dulu. biar saya lihat dulu maksud saya juga Terima kasih Bu. ya boleh ya Roy boleh pamit dan kembali banyak Ya. terima kasih Kak Roy Bu Kifti mau di sini aja. iya